Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat jasmani rohani dan juga tetap semangat walaupun masih harus belajar dari rumah. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang baru untuk KD berikutnya, karena untuk KD yang terkait dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel kita anggap cukup untuk pertemuan minggu yang lalu. Masih ada 2 kali pertemuan ini kita manfaatkan untuk mempelajari materi yang baru, yaitu terkait dengan rasio. Jadi kita lanjutkan dengan KD yang baru, yaitu KD 34, menjelaskan rasio dua besaran dengan satuan sama dan berbeda, dengan fokus pada faktor skala, proporsi, kecepatan, dan debit. Dan untuk keterampilannya, di sini KD-nya adalah 4.4, menyelesaikan masalah yang terkait dengan rasio tadi. Ya. Dan fokusnya juga sama, terkait dengan faktor skala, proporsi, kecepatan, dan debit. Tujuan pembelajarannya adalah dengan masih melalui pembelajaran daring, nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan rasio dua besaran dengan satuan sama dan satuan yang berbeda, dan juga menjelaskan rasio dengan fokus pada faktor skala dan proporsi. Jadi materi untuk hari ini untuk rasio, bab rasio di sini akan kita bagi menjadi 2 bagian. Untuk minggu ini nanti kalian mempelajari rasio, proporsi, dan skala. Insya Allah minggu depan mungkin bisa kita tambahkan dengan debit. Ya. Oke. Sebelum masuk ke materi, mungkin sedikit ada definisi terkait dengan rasio, mungkin perbedaan antara rasio dan proporsi. Jadi kalau rasio tadi disebutkan bahwa rasio itu membandingkan dua hal di situ dengan satuan yang sama dan satuan yang berbeda. Jadi di sini mendefinisikan hubungan kuantitatif antara dua jumlah yang mewakili jumlah satu nilai mengandung yang lain. Maksudnya tadi sudah saya sampaikan, ada dua hal yang dibandingkan, bisa dengan satuan yang sama dan satuan berbeda. Tetapi untuk proporsi di sini adalah bagian yang menjelaskan hubungan komparatif dengan seluruh bagian. Nanti mungkin bisa dilihat contohnya, sehingga nanti kalian bisa membedakan mana rasio dan mana proporsi. Kalau skala saya kira pernah dipelajari di SD. Untuk menentukan skala atau faktor skalanya, kalian membandingkan jarak pada peta atau pada gambar dibandingkan dengan jarak sebenarnya, gitu ya. Oke, contoh yang pertama terkait dengan rasio dan proporsi. Untuk membedakan itu, ya ini contohnya untuk membedakan rasio dan proporsi. Misalnya kelas 7X sebanyak 32 siswa, terdiri dari 20 perempuan dan 12 laki-laki, sehingga rasio banyaknya siswa perempuan dan laki-laki bisa dituliskan 20 banding 12, atau bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini ya, perempuan dibanding laki-laki, atau perempuan dibanding laki-laki ditulis dalam bentuk pecahan. Bisa juga disederhanakan, masing-masing dibagi dengan 4, sehingga akan menjadi 5 banding 4. Maaf, 5 banding 3 ya. 5 banding 3. Untuk banyaknya siswa perempuan dibanding banyaknya siswa laki-laki. Terus kemudian kalau proporsi, itu berarti tadi jumlah perempuannya ada 20. Berarti proporsi siswa perempuan adalah 20 dari 32. Itu ya, jadi proporsi itu menunjukkan tadi komparasi dari hal ini, dari terkait dengan yang banyaknya perempuan dibandingkan dengan jumlah seluruhnya. Kalau laki-laki berarti proporsinya adalah 12 banding 32. Kalau disederhanakan boleh nggak? Bisa. Jadi kalau disederhanakan ya dibagi aja dengan
uh, bilangan yang sama. Dibagi 4 berarti 5/8 gitu ya. Kalau ini dibagi 4 berarti 3/8 gitu. Oke, jadi beda antara rasio dan proporsi. Kalau rasio itu membandingkan dua hal yang ada di dalam kondisi tadi. Dalam hal ini adalah perbandingan banyak siswa perempuan dan laki-laki. Sedangkan proporsi adalah komparasi dari salah satu nilai tadi dengan keseluruhannya gitu. Terus kemudian contoh yang kedua, mungkin kalian masih ingat, ini pernah saya munculkan pada soal penilaian harian ya, kalau nggak salah waktu itu. Bahan untuk membuat 24 siomay udang. Kalian pernah makan siomay ya? Nah, siomay itu kan dibuat dari, bisa dari apa? Ikan air ya. Tapi ini juga bisa dengan udang. Jadi bahan-bahannya seperti ini, bisa kalian baca nanti. Ya, bahan utamanya adalah kulit pangsit yang bagian luar itu, terus kemudian udangnya sendiri udah dikupas kan nanti mau dihaluskan, terus dicampur dengan daging ayam dan bahan yang lainnya. Nah, sekarang kalian cermati pertanyaannya. Tadi dikatakan di situ adalah untuk membuat 24 siomay. Nah, sekarang untuk keperluan tertentu, siomay yang dibuat 240. Terus pertanyaannya adalah berapa udang kupas yang dibutuhkan? Kalian lihat, perhatikan di situ. Kalau untuk membuat 24 siomay itu dibutuhkan 50 gram udang. Sekarang dari contoh itu akan dibuat 240 siomay. Berarti otomatis perbandingannya berapa ini? 1/10 atau dengan kata lain 10 kalinya. Maka banyaknya udang yang digunakan ya 10 kali dari 50 gram, yaitu 500 gram. Nanti kalau ditanyakan berapa kilo ya berarti setengah kilogram udang yang digunakan untuk membuat 240 siomay. Jadi dengan proporsi, dengan perbandingan yang sama agar rasanya tidak berubah. Jadi jangan hanya menggunakan 50 gram saja, terus kemudian dibanyakan tepungnya, nanti rasanya pasti akan berubah. Agar rasanya tetap, maka rasio yang digunakan itu harus sama, 1/10. Ya. Nah, sekarang misalnya ditambahkan lagi, jika di dalam dapur itu tersedia kulit pangsit 20 pak. Misalnya satu paknya itu berisi 10, maka dia akan menjadi 200 kulit pangsit. Daging ayamnya 1 kilogram, udang kupasnya setengah kilo. Berapa banyak siomay udang yang mungkin bisa dibuat? Nah, kita lihat satu persatu. Di situ ada 20 pak. 20 pak itu tadi saya katakan misalnya satu paknya itu isinya 10, maka ada 200 kulit pangsit. Berarti kan memungkinkan 200 siomay, gitu kan? Nah, tapi kita lihat bahan yang lain. Di situ daging ayam yang tersedia adalah 1 kilogram. 1 kilogram itu sama dengan berapa? 1000 gram. Sedangkan tadi untuk membuat 24 pangsit membutuhkan berapa? Daging ayamnya 150 gram. Nah, kalau 1000 gram kita bagi dengan 150, hasilnya berapa? Ya, mungkin kalian bisa bantu hitung berapa hasilnya? Ya, sekitar
6,666 gitu kan. Nah, jadi kalau kita bulatkan, jangan dibulatkan ke atas ya, tapi kalau dibulatkannya ke bawah, karena mengapa? Kalau dibulatkan ke atas nanti kurang bahannya. 6 ya. Jadi 6 dikali tadi ini kan untuk membuat 24 pangsit. Maka ini 6 dikali 24. 6 dikali 24 hasilnya berapa? Berapa yo? Ya 144. Nah, ini yang mungkin dari daging ayamnya. Sekarang kita lihat dari udangnya. Di situ 0,5 kg. Itu berarti setengah kilo ya. Itu berarti 500 gram. Tadi untuk membuat 24 pangsit, 24 siomay itu membutuhkan 50 gram. Sedangkan di situ tersedia 500 gram. Kalau ini kita bagi, hasilnya adalah 10. Maka memungkinkan 10 kali 24 dari 240 siomay. Nah, sekarang kita lihat yang paling kecil saja. Kalau kita membuat 240 siomay, jelas kulit pangsitnya kurang, apalagi ayamnya. Kalau kita membuat 200, ada sisa daging, udang kupasnya, tetapi daging ayamnya kurang. Jadi yang memungkinkan itu hanya yang paling kecil ini, yaitu berarti yang dibuat adalah 144 siomay. Nah, walaupun kulit pangsitnya sisa nggak masalah, yang penting tidak kurang. Nanti kalau mau dibuat lagi tinggal nambahi daging ayam. Karena sudah ada sisa kulit pangsit dan juga sisa dari udang kupas gitu ya. Jadi silakan dicek satu persatu bahan-bahan di situ. Menggunakan konsep apa di sini? Ya konsep perbandingan. Ya, jadi perbandingan dari 100, maaf tadi yang ini adalah, kalau ini kan 1:1 ini. Kalau ini kan 1000 dibanding 150. Nanti dikalikan 24. Tapi karena di sini bentuknya pecahan, nggak mungkin ya membuat semuanya dalam bentuk pecahan, maka kita bulatkan. Tapi pembulatannya mengapa ke bawah, tidak ke atas? Karena terkait dengan bahan yang digunakan. Nanti kalau bahannya kurang, ya kalau dibulatkan ke atas pasti bahannya kurang, gitu kan. Itu ya. Berikutnya adalah, nah ini rasio untuk mengukur tinggi pohon dengan memanfaatkan benda yang lain yang ada di sekitarnya di situ. Sebagai contoh di sini adalah mengukur tinggi sebuah pohon, kita misalkan T meter dengan panjang bayangannya itu 3 meter, terus kemudian dibandingkan dengan tinggi bocah atau anak yang mempunyai tinggi 150 cm dan panjang bayangannya adalah 1 meter. Jadi kalau kita membandingkan, ya dibandingkan dengan hal yang sejenis. Sekarang kalian lihat yang tinggi pohon di situ, ya, T ya. T berarti tinggi pohon ya dibandingkan dengan tinggi anak 150. Sama dengan panjang bayangan pohon dibanding panjang bayangan anak. Tapi hati-hati di sini satuannya berbeda. Kalau satuannya berbeda, harus dibuat sama dulu. Jadi 150 cm itu sama dengan 1,5 meter. 3:1. Nah, jadi untuk mencari nilai T ya tinggal dikalikan silang saja. T kali 1, hasilnya tetap T. 1,5 kali 3, hasilnya adalah 4,5. Jadi tinggi pohonnya adalah 4,5 meter. Jadi memanfaatkan apa yang ada di situ. Tanpa kita harus mengukur dari ujung pohon sampai bawah. Itu agak kesulitan. Mungkin kita bisa lihat bayangan itu berapa sekian meter misalnya, terus kemudian dibandingkan dengan benda yang mudah dihitung di situ. Misalnya di sini adalah tinggi anak atau benda yang lain juga boleh. Tapi yang perlu kalian ingat juga adalah yang dibandingkan adalah hal yang sejenis. Kalau tinggi ya dengan tinggi, kalau panjang bayangan dengan panjang bayangan. Jika satuannya berbeda, harus dibuat sama.
Yang terakhir terkait dengan skala, di sini di SD sudah pernah. Maka saya tidak akan menyampaikan cara mencari skala karena sudah sangat fasih ya, sangat sudah bisa menguasai materi itu. Cuma di sini kita langsung kaitkan dengan yang namanya kecepatan. Misalnya sebuah peta itu skalanya 1:1.000.000. 1:1.000.000 berarti kan 1 cm itu sama dengan 1 juta cm. Kalau jarak dari dua daerah itu kita buat dalam bentuk kilometer. Sentimeter menjadi kilometer itu kan dibagi dengan 100.000. Kalau ini kita bagi 100.000 berarti jadi menjadi 10 ya. Jadi sama saja 1 cm itu mewakili 10 km. Jika di dalam peta itu ada dua kota dengan jarak 18 cm, maka jarak sebenarnya berapa? Ya 18 dikali 10. 180 km. Nah, di sini kita kaitkan dengan yang namanya kecepatan. Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Sehingga kalau di sini ditanyakan adalah lama perjalanan, maka yang ditanyakan adalah waktu. Itu berarti jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 180 dibagi kecepatan rata-ratanya itu 45. Mungkin karena jalannya macet sehingga tidak bisa kencang, maka hanya 45 km per jam. Nah, kalau dihitung, berapa hasilnya? Ya, betul. Jadi waktu yang tempuhnya kurang lebih adalah 4 jam. Itu dari A ke B. Terus kalau pertanyaan itu dikembangkan, jika pulang dari B ke A dengan rute yang sama, Budi ingin lebih cepat sampai 1 jam lebih cepat. Kalau tadi kan semula waktunya itu adalah berapa tadi? 4 jam. Jika pengen lebih cepat lagi, maka waktu tempuhnya akan menjadi berapa? 3 jam. Nah, terus berapa perkiraan kecepatan yang harus ditempuh? Jadi kecepatan itu tadi apa? Jarak dibagi waktu. Berarti jaraknya tadi sudah dihitung 180 dibagi waktunya hanya 3, maka 180 dibagi 3, 60. Jadi harus meningkatkan kecepatannya menjadi 60 km per jam gitu ya. Jadi kita kaitkan skala itu dengan kecepatan. Jadi tidak hanya sekedar mencari skalanya berapa, atau mungkin jarak pada gambarnya itu berapa, atau jarak sebenarnya berapa, tidak, tetapi kita mungkin bisa kaitkan dengan kecepatan. Gitu ya. Ya, sementara itu yang bisa kita bahas nanti, mungkin kalian bisa mencoba untuk mengerjakan beberapa soal latihan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, dan juga tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.